Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayi Fadlur Rahman dari D3 Teknik Informatika. Nama saya Norvo Janistain dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Pengertian dari industri kreatif digital. Industri kreatif digital sebenarnya terdiri atas dua jenis pengertian, yaitu industri kreatif yang merupakan suatu bentuk karya atau ciptaan yang berdasarkan dari kreativitas dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Sementara industri kreatif digital adalah mengembangkan sebuah kreativitas dan daya cipta dari seseorang yang digabungkan dengan unsur digital untuk membentuk suatu inovasi terbaru. Yang termasuk ke dalam industri kreatif digital adalah perfilman, game, aplikasi atau software, musik, dan periklanan atau advertising. Industri kreatif digital terus mengalami peningkatan sejalan dengan penggunaan internet yang terus bertambah. E-commerce pun menjadi industri kreatif digital yang kini mengalami pertumbuhan. Dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. 1 tahun belakangan ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Tentu saja hal tersebut berdampak bagi beberapa subsektor industri ekonomi kreatif. Dampak pandemi terhadap subsektor ekonomi kreatif. Kuliner. Yang pertama, kuliner. Dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap subsektor ekonomi kreatif bisnis usaha kuliner diantaranya omset turun 80%. Tidak boleh melayani makan di tempat, diperintahkan untuk tutup sementara. Bahkan banyak sebagian orang yang tutup usaha. Yang kedua, film, animasi, dan video. Dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap industri kreatif digital film, animasi, dan video, yaitu terhambatnya proses syuting dikarenakan pemberlakuan PPKM. Selain di proses produksi, terdapat juga dampak pada penjadwalan tayang. Banyak film atau animasi di Indonesia yang penayangannya ditunda dikarenakan pandemi. Yang ketiga, desain grafis. Dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap industri kreatif digital di bidang desain, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan perusahaan media cetak. Juga bagi freelancer desainer grafis, mengurangnya klien dikarenakan subsektor yang lain seperti UMKM juga terkena dari imbas dari pandemi itu. Selanjutnya, kria. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap subsektor usaha kria, yaitu diantaranya pembatalan ekspor produk kria ke luar negeri, penangguhan pembelian hingga 70%, dan juga langkanya ketersediaan bahan dan baku untuk produksi produk kria tersebut. Selanjutnya, pariwisata. Dampak yang ditimbulkan saat pandemi di sektor pariwisata yaitu masih sulit untuk bangkit dikarenakan adanya pembatasan selama pandemi, yaitu seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PKM dari level 1 sampai 4. Hal itu berakibat masyarakat tidak bisa dengan bebas pergi meninggalkan rumah ataupun ke tempat jauh untuk berlibur. Terakhir, fotografi. Dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap subsektor ekonomi kreatif fotografi adalah banyaknya pembatalan acara dan pameran fotografi internasional. Di antaranya CP Plus di Jepang, Photokina di Jerman, dan NB di Amerika Serikat. Produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Meskipun pandemi, ada juga beberapa industri kreatif yang maju dikarenakan beberapa faktor tertentu yang menyebabkan sektor tersebut meningkat penghasilannya. Subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, ada animasi. Perkembangan produk subsektor di industri kreatif digital yaitu di bidang animasi atau produk animasi, khususnya produk freelance animasi, malah meningkat semakin banyak diproduksi.
Dikarenakan permintaan dari para klien meningkat, pelaku usaha di bidang ini malah kebanjiran permintaan membuat video animasi pengenalan COVID-19. Selanjutnya, game. Perkembangan produk subsektor di bidang game semakin meningkat banyak, dikarenakan kebiasaan masyarakat pada saat ini yang harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menjadi kesempatan bagi mereka yang bergerak di industri game untuk meningkatkan atau mengembangkan inovasinya. Selanjutnya, web browser. Web akan selalu digunakan banyak orang, maka kebutuhan pengembangan web selalu dibutuhkan oleh banyak orang meskipun dilanda pandemi. Selanjutnya, blog. Blogger pada dasarnya bekerja sendiri, jadi produk blog akan selalu berkembang meskipun di masa pandemi. Selain itu, blogger di masa pandemi malah diuntungkan dengan adanya berbagai informasi yang harus dijadikan konten mengenai COVID-19 sendiri. Selanjutnya, musik. Di masa pandemi ini, musisi dan pencipta lagu lebih sadar akan hak cipta karya-karya mereka. Jadi, musisi dan pencipta lagu tergerak mendaftarkan karyanya karena dipicu oleh banyaknya orang-orang yang mengcover karya-karya mereka. Selanjutnya, advertising atau periklanan. Para pelaku periklanan ini dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan harus bisa lebih kreatif dalam menentukan langkah-langkah ketika akan melakukan pemasaran suatu produk atau brand, khususnya brand yang berbentuk digital. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Yang pertama, ada peran sebagai katalisator atau fasilitator. Memberikan rangsangan kepada pelaku usaha kreatif agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi dan berani bersaing. Yang kedua, regulator. Berperan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Yang ketiga yaitu peran sebagai konsumen, investor, entrepreneur. Memberdayakan aset negara untuk mendukung kegiatan-kegiatan usaha di industri kreatif. Bertanggung jawab terhadap infrastruktur industri kreatif. Dan yang keempat, urban planner dapat dilakukan dengan membuka peluang, jejaring, dan kolaborasi di antara pengusaha industri kreatif maupun organisasi yang berkepentingan baik online maupun offline. Perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Setiap negara memiliki caranya masing-masing untuk meningkatkan dan merawat industri ekonomi kreatifnya. Yang pertama ada Thailand. Di Thailand, industri kreatif dikelola lewat sebuah badan khusus yaitu Thailand Creative and Design Center atau TCDC. Yang kedua, di Malaysia. Di negara Malaysia, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Yang ketiga di Singapura. Di negara Singapura, mekanisme industri kreatif pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication, and the Arts atau MICA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MICA. Ini Republik Rakyat Tiongkok. Di negara Cina atau Republik Rakyat Tiongkok, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Selanjutnya ada di Taiwan. Negara Taiwan, mekanisme pengelolaan industri kreatif melalui koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. New Zealand. New Zealand adalah negara mekanisme pengelolaan yang melalui koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau NZTA. Yang terakhir, United Kingdom. Negara United Kingdom, mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Culture, Media, and Sport atau DCMS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.